Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang Muhammad. Honorable Mr. Dr. Hansel bin Maki and Mr. Kira Jafar, Department of East Director of the Benefits Foundation. I respectable of my teachers, I respectable of family, before the honors myself, and sons of Nazara, of all the higher benefits and omen grade to the outline station, meditation about sistem ekspresi manusia. Nah, kali ini itu ada akan yang proses pengeluaran zat dari tubuh berdasarkan alat ekspresi pada manusia. Yang pertama itu adalah proses pengeluaran zat dari tubuh. Nah, proses pengeluaran zat dari tubuh itu meliputi dengan 3 macam. Yang pertama adalah ekskresi atau proses pengeluaran metabolisme. Yang kedua itu adalah sekresi atau proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Yang ketiga itu adalah defekasi atau proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat yang mengalami pencernaan. Nah, yang kedua ini adalah alat-alat ekskresi pada manusia. Yang pertama itu adalah ginjal. Nah, ginjal ini terletak pada dalam rongga perut bagian belakang. Nah, ginjal juga berfungsi sebagai menyaring zat-zat sisa yang terkandung dalam darah. Zat-zat yang tidak berguna akan dikeluarkan bersama urin. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Pada kulit ginjal juga terdapat nefron yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Bagian medula tersusun dari tubulus contortus, lengkung Henle, dan juga pembuluh kapiler. Dan pelvis merupakan rongga yang digunakan untuk menampung urin sementara. Selanjutnya, urin diteruskan ke ureter, kemudian disimpan dalam kandung kemih dan keluar dari tubuh lewat uretra. Dalam pembuatan urin ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, dengan cara cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman, cairan tersebut disusun oleh urea, glukosa, air, ion-ion organik seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor. Darah dan juga protein tetap tinggal dalam kapiler darah karena tidak dapat menusuk pori-pori glomerulus. Zat yang tertampung di samping Bowman disebut urin primer dan juga filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi. Nah, ini tuh terjadi di tubulus contortus proxima. Proses yang terjadi ini adalah penyerapan kembali zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, air, asam amino, dan juga ion-ion anorganik. Sedangkan urin hanya sedikit diserap kembali dan juga disebut urin sekunder atau filter tubulus. Yang kedua adalah augmentasi. Pada ini terjadi di tubulus contortus distal dan juga saluran pengumpul. Ini tuh terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Nah, yang kedua adalah hati. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu yang menghasilkan zat sisa dari penampakan eritrosit dalam limpa dan menghasilkan ureum yang mengandung zat sisa dari metabolisme protein. Nah, selain sebagai organ ekskresi, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, mengeluarkan racun, membawa provitamin A menjadi vitamin A, dan juga membentuk trombin dan mengatur kadar gula dalam darah. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.